Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Naim Rohmawati, selaku pengampu mata kuliah Matematika Diskrit pada PTI 2020B. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang shortest path. Next. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 7 beranggotakan 4 orang. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Alwi Syihab dengan NIM 200509740072 dan Darujata Kakamarda dengan NIM 200509740044 dan juga Erika Nur Amini dengan NIM 200509740012. Kemudian yang terakhir Ziadatul Fadilah dengan NIM 200509740070. Next. Yang pertama di sini kami akan menjelaskan tentang teori graf. Teori graf. Graf merupakan cabang ilmu yang memiliki banyak terapan. Terdapat banyak bentuk yang dapat direpresentasikan dan banyak persoalan yang dapat diselesaikan dengan graf. Adapun rumus dari graf, G sama dengan G dapat ditulis dengan notasi G sama dengan V, E, di mana V adalah himpunan kosong dari simpul vertex dan E adalah himpunan sisi edges yang menghubungkan sepasang simpul. Pendapat dari Ristono dan Puryani pada tahun 2011. Next. Shortest path. Shortest path, lintasan terpendek, adalah metode lintasan minimum yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tempat dari tempat lain yang dapat dicari dengan menggunakan graf. Graf yang dipakai dalam penentuan lintasan terpendek yaitu graf berbobot yang mempunyai nilai atau bobot di setiap sisinya. Untuk penentuan lintasan minimum pada sebuah graf dapat menggunakan perhitungan secara manual atau dengan komputer. Next. Persoalan lintasan terpendek. Lintasan terpendek antara dua pasang simpul tertentu, kemudian lintasan terpendek antara seluruh pasang simpul, kemudian lintasan terpendek dari simpul tertentu ke seluruh simpul yang lain, dan yang terakhir lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melintasi beberapa simpul tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian, aplikasi atau penerapan lintasan terpendek dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dapat menentukan jarak terpendek antar dua buah kota, kemudian menentukan biaya perjalanan terendah antara dua buah kota, lalu menentukan waktu tersingkat transmisi pesan antara dua buah terminal pada jaringan komputer. Kemudian macam-macam algoritma shortest path. Yang pertama ada algoritma greedy, kemudian ada algoritma Dijkstra, kemudian yang ketiga ada algoritma Bellman-Ford, kemudian ada algoritma A-star, kemudian yang kelima ada algoritma Floyd-Warshall. Kemudian hasil pembahasan, pada gambar di bawah ini kita menggunakan peta area kampus UNESA, di mana kita akan mencari jarak terpendek dari gedung jurusan Teknik Informatika UNESA ke Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA, dan menemukan beberapa jalur pada Google Maps. Dari gambar peta tadi, dapat kita lihat bahwa terdapat beberapa jalur dari gedung jurusan Teknik Informatika UNESA ke Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA. Selain itu, dapat kita lihat bagaimana sebuah jalur perjalanan dapat direpresentasikan menggunakan graf atau directed graph. Oleh karena itu, pada studi kasus kali ini kita akan mencoba mencari jalur terpendek dengan menggunakan algoritma greedy. Berikut ini adalah graf yang digunakan pada studi kasus kali ini.
graf dari titik A sampai dengan titik I dan jarak yang dimiliki setiap antar titik ditunjukkan pada gambar berikut. Dari titik A sampai ke titik B 76 meter, dari titik B ke titik D 175 meter, dari titik B ke titik C 214 meter, dari titik D ke titik F 175 meter, dari titik C ke titik E dari titik C ke titik E 75 meter, dari titik E ke titik F 75 meter, dari titik C ke titik G 310 meter, dari titik G ke titik H 250 meter, dari titik F ke titik H 180 meter, dan dari titik H ke titik I 150 meter. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk mencari jarak terpendek dari gedung jurusan Teknik Informatika UNESA atau titik A ke Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA atau titik I, dilakukan beberapa langkah sebagai berikut. Lintasan pertama yang harus dilalui yaitu titik A ke titik B dengan jarak antar titik sejauh 76 meter. Ditunjukkan pada gambar berikut ini dengan ditandai berwarna hijau. Selanjutnya. Next. Selanjutnya, memilih jalur yang berdekatan dengan lintasan AB, yaitu jalur BC dan BD, di mana jalur BC memiliki jarak 214 meter, sedangkan BD 175 meter. Sehingga apabila jarak AB dengan BC memiliki jarak 290 meter, dan jarak AB dengan BD memiliki jarak total 250 meter. Milih jalur BD karena jarak yang lebih pendek ditunjukkan pada gambar berikut ini. Selanjutnya, memilih jalur yang berdekatan dengan lintasan BD, yaitu mana jalur DF memiliki jarak 175 meter, sehingga apabila ditotal, jaraknya dengan BD memiliki jarak total 426 meter, seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, memilih jalur yang berdekatan dengan lintasan DF, yaitu jalur FH, di mana jalur DF memiliki jarak 180 meter, sehingga apabila ditotal, jaraknya dengan DF memiliki jarak total 606 meter, seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, memilih jalur yang berdekatan dengan lintasan FH, yaitu HI, di mana jalur HI memiliki jarak 150 meter, sehingga apabila ditotal jaraknya dengan FH memiliki jarak total sebesar 756 meter, seperti pada gambar di bawah ini. Nah, dari pengukuran tersebut akan menghasilkan beberapa lintasan seperti yang tertera pada gambar. Simpul yang pertama dengan lintasan A, B, D, F, HI dengan jarak 756 meter. Simpul yang kedua dengan lintasan A, B, C, G, HI dengan jarak 1000 meter. Simpul yang ketiga dengan lintasan A, B, C, E, F, HI dengan jarak 770 meter. Berdasarkan gambar 3 sampai dengan 8, dapat diketahui bahwa simpul yang memiliki jarak yang terpendek melalui tabel 1 dapat dilihat urutan dari simpul terpendek dan terpanjang dari gedung jurusan Teknik Informatika UNESA atau titik A ke Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA atau titik I. Sehingga dapat diketahui dengan menggunakan algoritma Grady pada graf peta di atas, hasil didapatkan sebagai jarak adalah AB HI, di mana memiliki jarak sejauh 756 meter dari gedung jurusan Teknik Informatika UNESA atau titik A menuju Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA atau titik I. Kesimpulannya adalah algoritma Grady merupakan salah satu algoritma yang ada dalam shortest path dengan metode paling umum dalam menyelesaikan persoalan optimasi. Adapun langkah dalam menggunakan metode ini dengan mengambil pilihan terbaik dalam menentukan optimum lokal untuk mencapai optimum global.
Pada penerapannya, penulis melakukan analisis dalam menentukan lintasan terpendek dari gedung jurusan Teknik Informatika ke Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA dan didapatkan hasil analisis studi kasus yang diperoleh menggunakan ukuran yang didapatkan dari Google Maps, yakni dari simpul 1 dengan lintasan A, B, D, F, H, I memiliki jarak sebesar 756 meter, pada simpul 2 dengan lintasan A, B, C, G, H, I memiliki jarak sebesar 1000 meter, dan pada simpul 3 dengan lintasan A, B, C, E, F, H, I memiliki jarak sebesar 770 meter. Hasil akhir yang didapatkan adalah jarak terpendek dari gedung jurusan Teknik Informatika UNESA menuju Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA menggunakan lintasan A, B, D, F, H, I dengan jarak sejauh 756 meter. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai materi sorter SPED. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai materi sorter SPED. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.